Di masa pandemi, kita adalah peran kecil yang berdampak besar. Saat ini, mengeluh dan menyerah bukanlah solusi. Banyak hal di masa pandemi ini bisa dilakukan. Terus sebarkan hal positif sebanyak mungkin. Tidak berhenti saling mengingatkan dan menguatkan. Lawan keadaan dengan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Indonesia bangkit karena aku. Indonesia bangkit karena kamu. Indonesia bangkit karena kita. Bersama kita lawan COVID-19. Sotihoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI dimanapun berada, berjumpa dengan kami lagi di acara Mimbar Agama Buddha di TVRI, media pemersatu bangsa. Hari ini khusus di Hari Raya Waisak, salah satu hari raya umat Buddha di seluruh dunia yang lagi merayakan. Lewat mimbar ini kami ucapkan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak ke 2566 Buddhis Era di tahun 2022. Kebetulan kali ini ya Kementerian Agama mengambil tema Waisak kali ini dengan judul Moderasi Beragama untuk Indonesia Bahagia. Mudah-mudahan berkah Waisak akan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita seterusnya. Nah, kali ini momen spesial di Hari Raya Waisak ini narasumber mengambil tema yang tidak jauh dari Tri Suci Waisak, yaitu riwayat hidup Buddha Gautama. Nah, ini yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh narasumber yang tidak asing lagi, Pak Gede Budarsano. Pak Gede, silakan untuk menjelaskan Tri Suci Waisak dalam hal ini riwayat hidup Sang Buddha. Silakan. Baik, selamat sore, Sotihoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat Hari Raya Waisak untuk semua sahabat-sahabat dalam Dhamma. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam jalan dan lindungan Sang Tiratana. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, pada sore hari ini mungkin saya akan sedikit menceritakan tentang riwayat singkat Sang Buddha. Jadi pertama-tama ini diawali oleh kelahiran dari seorang Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini dilahirkan di sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Kapilawastu, dengan ayah seorang raja namanya Raja Sudodana dan ibunya bernama Ratu Mahamaya. Jadi sebelum beliau lahir, ibunya Siddhartha ini bermimpi didatangi oleh seekor gajah putih. Nah, kemudian singkat cerita, di kemudian hari beliau positif hamil. Ya, setelah kehamilan ini mungkin kurang lebih 10 bulan ya mengandung, Ratu Mahamaya ini mau berangkat sesuai dengan tradisinya, beliau berangkat ke rumah keluarganya sendiri untuk melahirkan. Tapi di pertengahan jalan, di bawah pohon sala, beliau melahirkan. Nah, di sanalah lahir Siddhartha.
Itu kurang lebih sekitar 623 sebelum Masehi. Nah, setelah itulah banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Di antaranya adalah fenomena antara hawa panas dan hawa dingin diceritakan menyertai kelahiran beliau. Seolah-olah ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Sebenarnya itu diceritakan bahwa itu adalah sebuah fenomena untuk menyambut kehadiran Sang Buddha. Nah, jadi singkat cerita, setelah melalui proses yang panjang, Siddhartha ini menikah. Nah, setelah menikah, kemudian memiliki anak. Tapi di dalam benaknya ini, beliau seringkali berpikir, karena tujuan hidup ke dunia ini adalah ingin mencari obat untuk melepaskan diri dari penderitaan, dan bukan hanya penderitaan beliau saja, penderitaan semua umat, begitu ya, kurang lebih. Nah, setelah sekian lama mencari, sang raja ini, ayahandanya ini membuatkan 3 istana yang berbeda. Musim panas, musim hujan, musim semi ini dibuatkan istana dengan tujuan agar Sang Buddha tidak keluar dari istana. Nah, di sana tuh disediakan para dayang yang cantik-cantik, yang muda-muda, yang sakit, yang tua sudah dikeluarkan, dieliminasi dari sana. Begitu juga yang laki-laki, selalu yang gagah perkasa. Tetapi karena rasa tidak puas ini, suatu ketika beliau keluar. Nah, di sanalah pantangan yang diramalkan ini terjadi. Beliau melihat orang tua, beliau melihat orang sakit, beliau melihat orang mati. Nah, di sana mulai bingung, mulai stres. Sang Buddha, Siddhartha waktu itu, kenapa ada orang seperti ini? Ini maksudnya apa? Karena sebelumnya kan yang sehat-sehat saja dilihat, ya. Nah, sekarang berjumpa dengan yang begitu, beliau kembali ke istananya dan bertanya, ini apa? Oh, ini orang sakit. Apakah saya juga bisa sakit? Semua orang bisa sakit. Kemudian siapakah ini? Ini orang tua. Apakah saya bisa tua? Ya, semua orang bisa tua. Ini orang mati. Apakah saya bisa mati? Semua orang bisa mati. Nah, pada saat itulah, di usia ke-29 tahun, beliau memutuskan diri untuk keluar dari istananya dengan meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Rahula ini ditinggalkan untuk mencari obatnya ini. Nah, kemudian singkat cerita sampai di sebuah pinggiran sungai. Di sana beliau memotong rambutnya, kemudian dimasukkan ke dalam mangkok dengan berucap, kalau mangkok yang berisi rambutku ini hanyut, berarti apa yang dicita-citakan bisa jadi tidak terwujud. Jika melawan arus, berarti saya harus melanjutkan perjuangan saya. Akhirnya melawan arus. Nah, di sanalah beliau melanjutkan perjuangannya, ingin mencari obat. Nah, bergurulah beliau dengan banyak guru, tetapi setiap kali berjumpa dengan guru, selalu hal-hal itu tidak memuaskan batin beliau, tidak menemukan obat, kata kunci kenapa makhluk hidup ini bisa tua, sakit, dan mati, tidak ada yang bisa menjelaskan. Nah, singkat cerita, di usia beliau yang usia beliau 35 tahun, kurang lebih tahun 588 sebelum Masehi, beliau menemukan pencerahan sempurnanya melalui seorang pemetik gitar, ya, kurang lebih demikian. Di sana didengarkan, kalau senar ini ditarik disetel terlalu kencang, suaranya tidak bagus. Nah, kalau terlalu kendor juga tidak bagus. Akhirnya di sana mengambil kesimpulan, oh, ternyata apa yang saya lakukan selama ini terlalu ekstrim. Nah, di sanalah beliau merubah cara bermeditasinya.
Untuk mencapai pencerahannya ini, beliau mengambil jalan tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim yang terlalu keras ataupun terlalu kendor. Begitu. Jadi sehingga di sanalah beliau di usia 35 tahun itu beliau menemukan pencerahannya menjadi Buddha. Buddha berarti itu adalah kesadaran agungnya, kesadaran murninya itu muncul di usia beliau itu 35 tahun. Jadi kurang lebih demikian. Baik, Pak Gede. Nah itu kan di Trisuci Waisak ada kelahiran, kemudian mencapai penerangan sempurna, Ya. dan yang terakhir apa itu? Parinibbana. Nah, di usia berapa beliau parinibbana ini, Pak Gede? Disebutkan di dalam cerita itu, beliau meninggal di usia mungkin kurang lebih 80 tahunan ya. Kurang lebih sekitar tahun 543 sebelum Masehi. Ya, jadi sebelum meninggal ini, sebelum parinibbana, beliau membabarkan Dhamma ini luar biasa selama kurang lebih 45 tahun. Jadi ditemukanlah obat-obatnya ini. Jadi ternyata obatnya seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi ada duka, hidup ini duka, ada penyebabnya, ada jalan keluarnya. Kemudian kita bisa keluar daripada duka itu sendiri. Nah, demikian. Baik, berarti beliau ini selama 45 tahun menyebarkan ajaran kebudayaan itu, Kurang lebih demikian selama 45 tahun. Oke, baik Romo. Ya, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, pemirsa TVRI dimanapun berada, kita lanjutkan lagi perbincangan yang spesial ya. Spesial untuk spesial. di Waisak ya, yang 2022 ini. Pak Gede, untuk yang tadi ya, kelahiran beliau, kemudian pencapaian penerangan sempurna, dan beliau parinibbana. Nah, ini kan hampir 45 tahun ya beliau menyebarkan Dhamma ini. Bisa mungkin dijelaskan apa sih inti dari ajaran beliau, dan kemudian agar bisa juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai umat di sehari-hari. Silakan. Jadi baik, saya akan mencoba. Kalau dari inti dari ajaran Buddha itu sebenarnya sangat sederhana. Karena ini rangkumannya dari 3 keranjang ini, Tripitaka ini. Jadi apa yang mungkin nanti ada di dalam kitab Parita Suci di dalam yang kita miliki itu hanya rangkuman kecilnya. Jadi ini ada rangkuman Tripitaka ini 3 keranjang besar. Mungkin berapa kalau dibukukan berapa jilid itu semua itu, dan itu semua adalah rangkuman dari kisah perjalanan Sang Buddha dari saat sebelum lahir sampai parinibbana. Nah, kemudian rangkumannya ini
singkat sebenarnya Pak Ketut. Tapi kadang-kadang kita mungkin agak sulit untuk mempraktekkan, yaitu hindari kejahatan. Salah satu yang pertama adalah menghindari kejahatan. Kita diharapkan untuk berusaha menghindari kejahatan, tapi tidak cukup hanya sampai di menghindari kejahatan saja. Yang selanjutnya, Sang Buddha mengatakan, setelah kita berusaha menghindari kejahatan, perbanyaklah perbuatan bajik. Nah, ini yang kedua. Jadi, setelah kita menghindari perbuatan jahat, perbanyaklah kebajikan. Tapi tidak cukup juga hanya sampai di memperbanyak kebajikan. Di sini kita diharapkan agar membersihkan batin masing-masing. Membersihkan dari apa? Dari pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif. Nah, inilah sebenarnya inti sekali, inti dari ajaran Sang Buddha. Dan inilah ajaran para Buddha. Bukan hanya Siddhartha Gautama yang menjadi Buddha Gautama, tapi dari Buddha yang dulu sampai Buddha-Buddha yang akan datang, inti ajarannya hanya ini. Hindari kejahatan, perbanyak kebajikan, kemudian sucikan batin masing-masing. Nah, inilah yang sedikit membuat ajaran Buddha ini sedikit nampak berbeda. Karena di sini ditekankan bersihkanlah batin masing-masing. Karena Sang Buddha juga tidak akan bisa menjamin tanpa kita membersihkan diri, Sang Buddha tidak akan menjamin kita bisa masuk arusnya. Gitu loh, arus parinibbana dan lain sebagainya tidak bisa. Kemudian dengan jalan apakah semua ini? Pertama, kita bisa mempraktekkan keseharian kita ini dengan melatih berdana. Ya, melatih berdana, kemudian selanjutnya melatih sila kita, moralitas kita. Kemudian samadhi kita. Kita belajar meditasi. Nah, dan yang selanjutnya muncullah kebijaksanaan. Nah, jadi inti ajaran Buddha ini tidak cukup hanya baik dan benar. Baik dan benar ini harus mengandung 3 unsur. Apakah di dalam perbuatan baik, pikiran baik, ucapan baik ini ada unsur kebenciannya, ada unsur keserakahannya, ada unsur kebodohannya. Kalau mengandung 3 unsur ini setiap pikiran, ucapan maupun perbuatan kita, ini mendominasi salah satunya, apalagi sampai ketiga-tiganya mendominasi pembuatnya. Nah, disinilah dikatakan kita belum mempraktekkan secara maksimal ajaran Sang Buddha. Karena inti ajaran Buddha adalah melepaskan ketiga hal ini. Berusaha kita melepaskan kebencian kita, keserakahan kita, dan kebodohan kita. Untuk apa? Mencapai kebebasan. Karena tujuan tertinggi dari ajaran Buddha adalah mencapai kebebasan. Tidak terlahir kembali di dunia manapun. Kalau di dalam ajaran Buddha disebutkan ada 31 alam kehidupan. Tujuan dari ajaran Buddha adalah kita tidak akan tumimba lahir di ke-31 alam kehidupan ini. Sehingga dikatakanlah di sana kita akan mencapai nibbana. Alam tanpa alam. Kurang lebih demikian. Luar biasa Pak Gede ya. Nah, dalam inti ajaran Buddha jangan berbuat jahat, ya. Perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran ya. Seperti Pak Gede jelaskan tadi, dengan jalan tengah gitu ya. Nah, sehingga kita mencapai nantinya nibbana atau kebebasan. Nah, dalam realita di kehidupan sekarang ini, apakah bisa mungkin dicapai kebebasan itu? Bagaimana realitanya di kehidupan kita ini, apa Gede? Bisa atau tidaknya itu kembali ke diri masing-masing ya. Kembali ke diri masing-masing. Yang jelas ada di 3 inti tadi. Ada keserakahan, kebencian, maupun kebodohan. Kalau ketiga hal ini senantiasa mendominasi kehidupan kita, masih agak sulit ya.
Jadi dengan minimal mempraktekkan 5 sila di dalam kehidupan kita sebagai seorang perumah tangga, ya minimal ada kehidupan yang lebih baik yang bisa kita akan gapai. Demikian. Sehingga kalau ketiga hal ini tidak dikikis melalui latihan-latihan kita dalam keseharian, sepertinya sulit. Tapi bukan hal yang tidak mungkin. Ada orang-orang yang juga akan bisa mencapainya dalam kehidupan nyata ini. Mungkin para biku atau para suciwan lainnya yang sudah mempraktekkan 8 jalan tengah dengan baik dan benar serta bijaksana. Nah, inilah calon-calon orang yang mungkin bisa tiba di nibbana tadi. Baik. Dalam tadi dijelaskan dana, sila, samadhi, panya. Kok urutannya demikian ya, Pak Gede ya? Kok dana dulu, kemudian sila, samadhi, kemudian baru panya. Ya. Bagaimana itu bisa dia? Disebutkan dana ini kenapa ditaruh di awal? Karena dana ini sesuatu yang sebenarnya paling mudah dilakukan. Berdana dengan waktu, berdana dengan materi, berdana dengan tenaga. Ini paling mudah. Tapi kadang-kadang bagi orang yang kekikirannya tinggi, ini sulit. Nah, tapi inilah pertama kita harus melatih keikhlasan kita. Baru kemudian sila, dilanjutkan dengan moralitas yang baik, kita belajar menjaga minimal Pancasila tadi, baru kita akan bisa belajar meditasi dengan baik, dengan tenang. Karena tanpa kemurahan hati, tanpa kita menjaga moralitas dengan baik, meditasi ini akan sulit dicapai. Keadaan meditasi, kalau meditasi hanya sekedar duduk diam begini 1 jam 2 jam mungkin cukup ya. Gitu. Berarti ini memang itu urutannya ya, Pak. Ya. Pak Ade ya. Dana untuk mengikhlaskan, kemudian sila perilaku, samadhi, baru mendapatkan kebijaksanaan. Baru panya Ya. untuk bisa orang itu bijaksana gitu. Ya, Baik. kurang lebih. Terima kasih Pak Gede. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa TVRI dimanapun berada, kita jeda dulu dengan iklan berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Baik, pemirsa TVRI, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Gede. Pak Gede, ya tadi inti ajaran Buddha, kemudian bagaimana kita bisa mempraktekkan sehingga kita mencapai nantinya nibbana atau kebebasan dalam ajaran tertinggi agama Buddha. Nah, dalam kaitannya Dhamma-Dhamma Sang Buddha ini tentang tema yang diusung oleh Kementerian Agama, itu bagaimana kaitannya agar kita di masyarakat bisa menjalankan ajaran-ajaran beliau. Silakan Pak De. Baik,
saya akan coba sedikit memberikan pemaparan tentang moderasi beragama ya. Moderasi beragama di sini disebutkan adalah kita tidak terlalu ekstrim di dalam beragama. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dengan adat istiadat setempat, dengan budaya setempat. Nah, dengan demikian sebuah agama akan bisa berjalan dengan seiring seirama dengan budaya adat istiadat setempat di mana berkembang. Jadi tidak mengambil ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Jadi di sini dibutuhkan kebijaksanaan. Panya tadi, yang keempat tadi itu dana, sila, samadhi, panya. Di sini kita harus bijaksana. Bagaimana kita sebagai umat Buddha, mari kita bersama-sama menjaga di samping ucapan kita yang perlu kita jaga saat ini, bagaimana kita bisa menjaga jari jemari kita. Karena ini sangat berbahaya juga. Ya, sangat berbahaya. Mari di momen Waisak ini kita sama-sama belajar untuk menjadikan pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya demi kebahagiaan kita sendiri, orang lain maupun nusa dan bangsa Indonesia. Baik, Pak Gede, luar biasa ya. Momen spesial ya Waisak kali ini yang kita sampaikan ajaran-ajaran beliau Sang Buddha dan bagaimana kita bisa sebagai umat menerapkannya sehingga ajaran beliau akan terus dihormati dan terus dijalankan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Baik, TVRI, pemirsa TVRI dimanapun berada, demikian mimbar kali ini di momen spesial Hari Raya Waisak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan semoga berkah Waisak, kesehatan, kesejahteraan menyertai kita semua setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Terakhir, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Waisak pada umat Buddha dimanapun berada, dan kita akhiri dengan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Jare,